Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini Bapak akan melanjutkan materi pelajaran tentang listrik arus searah, yaitu yang akan kita pelajari yaitu tentang energi dan daya listrik, kemudian hukum Kirchhoff ya. Nah, apa sih sebenarnya energi listrik itu ya? Energi listrik dirumuskan dengan W sama dengan V dikali I kali T ya. W itu energi listrik, V itu tegangan listrik, I arus listrik, T waktu ya. Nah, kemudian kalau daya listrik dirumuskan dengan P sama dengan W per T. W-nya adalah energi listrik ya. Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Jadi rumusnya ini bisa kita jabarkan. Rumus energi listrik ini ya, di soal tentunya tidak selalu diketahui V dengan I ya, V dengan I, tapi T biasanya selalu diketahui. Nah, bagaimana kalau diketahui misalnya seperti soal yang pada ini? Jika rumah menggunakan sebuah lampu memiliki hambatan 720 ohm dinyalakan pada tegangan 10 volt selama 2 jam, hitunglah energi listrik. Nah, di sini kan ada hambatan, sini sedangkan di rumus ini tidak ada hambatan. Nah, kita bisa menghubungkan ya atau memadukan rumus ini dengan hukum Ohm ya. Hukum Ohm kita tahu, hukum Ohm adalah rumusnya V sama dengan I kali R ya, atau I sama dengan V per R. Nah, ini ya. Nah, jadi dari sini kita bisa ubah rumus energi listrik menjadi ya V, misalnya V-nya tidak diketahui, maka V-nya bisa kita ganti I kali R. Nah ya, V-nya ini kan V harusnya V ini saya ganti dengan V sama dengan I dikali R. Nah, I-nya tulis lagi baru dikali T ya. Nah, ya IR ya IRIT, irit. Nah, atau kalau mau ditulis karena I sama I itu I kuadrat kali R kali T. Cara mudah ngapalnya ibu-ibu rumah tangga gitu ya, singkatannya supaya mudah dihafal. Nah, terus bagaimana kalau I-nya yang tidak diketahui dalam soal? Nah, berarti W sama dengan, kan V V-nya tulis, misalnya V diketahui tapi I-nya tidak diketahui. Maka I-nya bisa kita ganti V per R ya. I yang ini kita ganti V per R, kemudian baru dikali T ya. Jadi rumusnya bisa menjadi V kali V kuadrat per R dikali T. Nah ya, jadi selain rumus ini kita bisa menggunakan rumus ini I kuadrat RT atau V kuadrat per R dikali T. Nah itu ya. Jadi ada beberapa turunan dari rumus energi listrik ini. Begitu juga kalau dengan daya listrik ya, W per T, berarti kalau W-nya itu VIT, maka kita tulis V kali I kali T itu ya. Ini kan W, rumus dari W dibagi T. Nah, T dengan T kan habis, hingga rumusnya tinggal V dikali I. Nah, ya. Ini kalau rumus daya listrik. Nah, jadi daya listrik pun sama ya. Sama dengan energi listrik, cuman bedanya kalau di sini tidak ada T, di sini ada T ya. Nah, sama berarti kalau misalnya yang diketahui itu diketahui apa namanya? Hambatannya, maka bisa menggunakan ini juga. Berarti sama dengan ini, I kuadrat dikali R. T-nya tidak ada ya. Atau P pakai ini V kuadrat per R ini ya, T-nya tidak ada itu ya. Jadi intinya rumusnya cuma satu, tapi kita bisa kembangkan menjadi 3 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff ini mempelajari atau fokus dia membahas tentang arus dan tegangan ya, arus dan tegangan pada sebuah rangkaian listrik. Nah, hukum yang pertama itu tentang arus ya, yaitu ini cara membacanya adalah jumlah arus yang masuk pada sebuah rangkaian ya. Sigma I itu arus in yang masuk sama dengan sigma I out, sama dengan jumlah arus yang keluar dari rangkaian. Misalnya ini ada rangkaian percabangan gini ya, ini saya buat gini. Nah, ini yang masuk, ini yang keluar ya. Nah, ini masuk, ini keluar. Nah, jadi apa ini? Ini arus ya, I1, I2, sini apa? I3, I4, I5. Maka jumlah arus yang masuk ini kan ada titik cabang nih, titik pertemuan. Jadi ini ibarat keran yang masuk ke dalam sini 2 pipa, yang keluar 3. Jadi kalau dari sini kita jabarkan ya, jumlah arus yang masuk berarti yang masuk ada 2, berarti I1 ditambah I2 gitu ya. Kalau dari rangkaian ini sama dengan I3 tambah I4 tambah I5 ya gitu ya. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini ya. Jadi tinggal ini cara menerapkannya seperti itu ya. Jumlah arus yang masuk berarti cari aja yang masuk. Oh, yang masuk ini. Lihat panahnya ya, yang keluar mana ini. Lihat panahnya ya. Jadi seperti itu. Ini terjadi pada percabangan. Jadi kalau ada kabel di cabang-cabang itu nanti berlaku ini ya. Ya, kabel di cabang-cabang dia berlaku hukum satu Kirchhoff, yaitu tentang arus. Kemudian hukum
kedua Kirchhoff tentang tegangan, yaitu jumlah sumber tegangan ditambah jumlah penurunan tegangan I dikali R itu sama dengan 0. Nah, ya sama dengan 0. Nah, ini akan kita terapkan untuk di sini nanti ya. Nah, ini bisa kita jabarkan. Nah, tinggal jumlah sumber tegangan ada berapa sumber dijumlahkan aja ya. Nanti kita buat loop ya, aturan loop. Kalau ketemu kutub positif berarti positif, ketemu kutub negatif dulu negatif untuk sumber tegangan ini. Nah, tapi kalau ini langsung positif semua ya. Nah, langsung saja supaya kalian paham mengenai materi tentang energi listrik, ya, daya listrik, hukum satu Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff, kita latihan soal yang ada di sini. Nah, latihan soal yang ada di sini ya. Tentu ini kalian catat dulu, baru kita kerjakan ini. Sebuah rumah menggunakan sebuah lampu, ya, sebuah lampu yang memiliki hambatan segini, ya. Kita hapus saja ini dulu, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat rumusnya, ya. Dicatat dulu. Nah, coba kita jawab untuk soal nomor 1 ya. Sebuah lampu menggunakan sebuah rumah menggunakan sebuah lampu yang memiliki hambatan 700. Berarti R ya, diketahui R sama dengan 720 ohm ya gitu. Dinyalakan pada tegangan ya, berarti V diketahui tegangannya 10 volt. Nah, ya 10 volt. Kemudian selama 2 jam. Jadi T ya, T waktu 2 jam. Nah, 2 jam. Ini bisa kita ubah menjadi detik ya. 2 kali 1 jam itu adalah 3600 detik. Berarti 7200 detik ya. Sekon kalau kita ubah ya. Jadi ini jamnya harus kita ubah ke sekon ya. Satuan T itu adalah sekon. Nah, yang ditanya apa? Hitunglah energi listrik yang terpakai ya. Yang ditanya itu adalah W, energi listrik yang terpakai. Nah, jawab. Jadi W kan kita tahu rumusnya tadi apa? V dikali I dikali T ini ya. Masih ingat tentunya ini ya. V dikali I dikali T. Nah, V itu adalah tegangan listrik atau sumber tegangan yang digunakan. Kita tahu bahwa ada V-nya ini. I itu arus listrik, di sini tidak ada arus, terus T itu waktunya ada. Yang tidak ada berarti di sini hanya arus listrik, tidak ada di sini ya. Berarti kita bisa menggunakan cari dulu arus listrik ya. Cari arus listrik dengan rumus I sama dengan ya V per R. Nah, ini adalah hukum Ohm yang barusan saya tulis di sini ya. Ini hukum Ohm. I sama dengan V per R. Nah, berarti kita bisa tulis V yang ini kita tulis lagi. I-nya kita ganti V per R ya, karena I-nya tidak ada, ganti lagi V per R. Jadi ini yang saya kurung ini adalah I, terus ini T ya. Berarti bisa kita tulis lagi rumusnya. V dikali V kan V kuadrat per R ya, R-nya ini kali T. Nah, gitu ya. Jadi rumus V kita sekarang pakai ini. Nah, sekarang V-nya ada enggak? Ada. T-nya ada, R-nya ada enggak? Oh, ada. Berarti tinggal masukkan aja. V-nya berapa? 10. Karena kuadrat tulis kuadrat per R-nya berapa? Hambatannya 720 gitu ya. Kali T-nya berapa? 7200. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa kita coret di sini. Ini dengan ini kita sederhanakan ya, masih 10 sisanya ya. Berarti sama dengan 10 kuadrat 100. 100 kali 10 1000 ya. 1000 joule. Nah, gitu ya. Jadi, energi listrik yang terpakai sebesar 1000 joule atau bisa ditulis 1 kilojoule. Jadi 1000 bisa ditulis dengan kilo ya. Di 1 kilojoule ya. Ini soal nomor 1 ya, sudah mudah sekali dikerjakan nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 ya, kita lihat lagi nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebuah setrika listrik ya, sebuah setrika listrik memiliki hambatan. Berarti tulis lagi nomor 2. Diketahui hambatan, berarti hambatan itu R, resistor ya, hambatannya 100 ohm, tulis 100 ohm. Nah, terus dipasang dengan listrik 2 ampere, berarti I ya, karena arus listrik tuh. Pada listrik berarus 2 ampere, 2 ampere. Nah, tentukan daya listrik setiap pada setrika tersebut. Ditanya itu P, daya listrik. Nah, kita tahu tadi apa rumus P, jadi jawab. P itu kan sama dengan tadi udah kita tahu V dikali I ya. Bedanya kalau energi W
itu kan V dikali I kali T, ada T-nya. Jadi kalau P atau daya listrik itu tidak ada T-nya di sini. Ini ya. Ini karena rumusnya P itu sama dengan W energi listrik bagi waktu, sehingga kalau kita substitusikan ini W-nya VIT ya dibagi T, maka T dengan T harus tinggal V dikali I. Nah, kita tahu lihat nih, V-nya ada enggak? Oh, tidak ada. I-nya ada enggak? Ada. Nah, V-nya tidak ada. V tidak ada ini bisa kita cari dengan hukum apa? Ya. Hukum Ohm ya, hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu apa? V sama dengan I dikali R ya. Nah, V sama dengan I kali R. Maka rumusnya ini V bisa saya ubah. V-nya ini karena tidak ada, saya ganti V-nya dengan I dikali R. Berarti I dikali R, kemudian ini I-nya saya tulis lagi. IRI ya. Atau karena I dengan I, maka I kuadrat dikali R ya, untuk cari P. Jadi P sama dengan I-nya sudah ada ini ya, R-nya pun sudah ada ini. I-nya 2, karena kuadrat tulis kuadrat. R-nya berapa? 100. Nah, ya, 2 kuadrat berapa? 4 kali 100, berarti 400. Satuannya watt ya. Kalau daya satuannya watt, gitu ya. Jadi daya yang digunakan ini pada setrika ini adalah 400 watt ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, untuk soal yang ketiga, soal yang ketiga ini berkaitan dengan hukum Ohm ya, hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Kita bisa tulis di sini. Untuk soal nomor 3 ya, ini nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Berarti ini kan ada arus yang mengalir ke sini ya. Nah, kalau ada sumber tegangan terus dihubungkan seperti ini, pasti ada arus yang mengalir ke sini. Ya. Terus kemudian berapa tegangan pada tiap-tiap resistor? Berarti kan ada 2 resistor ini. Ini namanya resistor ya, R1, ini R2 gitu ya. Nah, berapa tegangannya di sini ya? Tegangannya di sini berapa? Nah, pertama kita cari arusnya dulu ya. Nah, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua karena ini berkaitan, ini tidak ada percabangan ya, tidak ada titik cabang di sini. Kalau ada titik cabang itu hukum 1 Kirchhoff ya, karena ada hukum tentang arus, karena arus kalau melalui percabangan itu ada hukum tersendiri. Kalau ini tidak ada percabangan maka bisa menggunakan hukum kedua ya. Nah, caranya apa tadi? Hukum kedua Kirchhoff ya. Nah, ini jumlah sumber tegangan ditambah jumlah arus kali hambatannya sama dengan 0. Nah, ya, pertama kita tentukan arah arusnya dulu. Arah arusnya kita lihat dulu dari ini kan ada 2 sumber tegangan nih. Kayaknya berlawanan karena negatif ketemu negatif sini. Kita lihat yang besar mana? Oh, yang besar 18 volt. Berarti kemungkinan besar itu arusnya itu mengalir dari sini, dari yang 18 volt. Nah, sebenarnya ini pengen mengalir ke sana tapi kecil. Nah, dengan ini besar berarti yang menang yang ini ya arusnya. Berarti kita sudah tentukan arusnya mengarah ke sini ya. Terus kita buat loopnya sembarang, boleh ke kanan atau ke kiri. Ini kebetulan saya buat searah ya. Saya buat searah nih. Ini loop itu ya rangkaian tertutup. Ya, ini karena ada 1 loop saja. Nah, saya buat seperti itu. Nah, berarti jumlah seluruh sumber tegangan. Sekarang ini berarti ya, loopnya kita buat tanda dulu di sini. 4 titik sini. A, B, C, D ya. Kita lihat mulai misalnya dari A ke B ketemu dengan sumber tegangan positif ya. Karena arah loopnya itu pertama ketemu dengan kutub positif, maka kita tulis. Berarti positif 8. Nah, ini ya. Ya, V1 atau kita tulis V1 lah dulu. V1 sini V2 ya. Atau ini ya. Berarti V1 gitu ya. Terus lihat lagi, ada lagi enggak sumber tegangan selain ini? Lihat lagi sini. Loopnya kalau kita putar ke sini, panahnya ketemu kutub negatif dulu. Berarti min ya, min V2. Nah, min V2. Ada lagi enggak? Tidak ada, berarti langsung plus jumlah I kali R. Karena I-nya di sini tidak ada percabangan, berarti I-nya hanya I saja. Berarti I dikali R yang pertama apa? Ketemu R1. Berarti I kali R1 ditambah lagi, masih ada kan? Karena I dikali R2. I kali R2 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Baru kita masukkan. Berarti berapa di sini? V1 8 volt, berarti 8
dikurang V2 berapa? 18 gitu ya. Ditambah I dikali R1 berapa? R1 2 ohm, tulis saja 2 ya, tambah I karena I-nya belum ada ya, karena I-nya dicari ya. Yang ditanyakan kuat arus atau I ya. Kemudian kali 3 ohm ya, sama dengan 0. Nah, 8 dikurang 18 min 10 ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa ditulis gini. 2I gitu ya, ditambah 3I sama dengan 0. Nah, ini ya. Ini bisa pindah ke ruas ke sini ya. 10-nya ini bisa pindah ruas ke sini jadi positif 10. 2I tambah 3I itu 5I gini ya. Nah, 10-nya udah saya pindah ke sini, berarti I-nya sudah ketahuan 10/5 itu dapat 2 ampere ya. 2 ampere. Jadi arus yang mengalir di sini adalah 2 ampere. Nah, jadi sudah terjawab. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, sudah terjawab ini. Jadi arus pada rangkaian tersebut sama dengan nih 2 ampere. Nah, sekarang kita tentukan berapa tegangan pada tiap-tiap resistor. Nah, tegangan di sini berapa? Tegangan di sini berapa? Nah, untuk mencari tegangan, V itu kan rumusnya sama dengan I kali R. I kali R. Tentu I yang mengalir di sini, karena I yang mengalir di sini adalah 2 ampere. Ya, ini udah kita tahu, berarti 2 ampere kali resistornya sini berapa? Resistornya 2 ohm. Nah, berarti sini 2 tambah 2 4 volt ya. 2 kali 2 4 volt. Ini V di resistor 1 ya, V1 aja. VR1. V di R1 ya. Ini tegangan di R1. Tegangan di R2 ya. Tegangan di R2-nya berarti V sama dengan I dikali R2 dong ya, R2. I-nya sama yang ngalir 2 ampere, R2-nya 3 ya. 2 kali 3 adalah 6 volt. Nah, gitu ya. 6 volt. Nah, ternyata lihat nih, 4 dengan 6 kalau dijumlahkan 10 ternyata sama dengan apa? Sama dengan tegangan total. Ini kan 18 dengan 8 ini 10 volt tadi kalau kita jumlahkan karena berlawanan arah. Ternyata yang dipakai juga 10 volt gitu ya. Nah, di setiap rangkaian. Jadi situ ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami pelajaran kali ini. Sebagai bukti aktivitas kalian telah menyimak pelajaran Bapak, silahkan tulis nama dan kelas di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan boleh japri via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.